Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Sore itu, langit di kota kecil Banyuwangi berwarna oranye keemasan. Burung-burung beterbangan pulang ke sarangnya, sementara angin membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Di sebuah rumah besar bergaya Jawa modern, berdiri megah di tengah pekarangan luas, hiduplah sebuah keluarga yang dari luar tampak sempurna. Rumah itu milik Pak Tony, pria berusia 48 tahun, pengusaha sukses yang punya beberapa usaha, mulai dari restoran, toko bahan bangunan, sampai penginapan kecil di pusat kota. Namanya dikenal banyak orang, dihormati dan dijadikan panutan karena keberhasilannya membangun bisnis dari nol. Di sisi lain, ada Bu Sinta, istrinya yang berusia 39 tahun. Wanita cantik berkulit kuning langsat, anggun, dan selalu tampil rapi dengan pakaian mahal. Setiap kali keluar rumah, ia selalu menjadi perhatian tetangga. Senyumnya manis, tutur katanya halus, dan semua orang mengira ia adalah istri yang sempurna. Tapi di balik senyum itu, ada kekosongan yang dalam. Hari-hari Bu Sinta terasa hampa. Pak Tony semakin jarang pulang. Setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit, dan baru pulang menjelang tengah malam. Kadang, 3-4 hari ia tak pulang sama sekali karena urusan bisnis. Saat datang ke rumah pun, tubuhnya lelah, wajahnya dingin, dan hanya sempat berbicara sedikit sebelum tidur. "Mas, besok kamu pulang cepat, ya? Aku pengen makan malam bareng," ucap Bu Sinta suatu malam dengan lembut. Tanpa menatap istrinya, Pak Tony hanya menjawab, "Lihat nanti, Sin, banyak urusan di kantor." Suara pintu kamar mandi tertutup pelan. Bu Sinta terdiam. Matanya berkaca-kaca menatap cermin besar di hadapannya. Wajah cantiknya terlihat sayu. Di sudut hatinya, timbul rasa marah yang perlahan berubah menjadi benci. Ia merasa seperti wanita yang disia-siakan. Padahal dulu saat baru menikah Pak Tony begitu perhatian. Kini semuanya berubah. Kehangatan itu hilang, digantikan oleh kesibukan, kesombongan, dan jarak yang tak terjembatani. Malam itu, Bu Sinta duduk di ruang tamu sendirian. Hujan mulai turun deras, petir menyambar beberapa kali, menerangi taman depan yang gelap. Lampu gantung bergoyang pelan karena angin malam yang dingin menusuk. Dari arah tangga terdengar suara langkah kaki pelan, tok, tok, tok. Padahal anak-anaknya sudah tidur. Bu Sinta menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, "Anak-anak?" Panggilnya lirih, tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang memantul di seluruh ruangan. Ia berusaha menenangkan diri dan menyalakan televisi, tapi bahkan suara dari TV tak bisa mengusir rasa takut yang tiba-tiba muncul. Di tengah suara hujan itu, terdengar suara bisikan lembut, samar, di telinganya. "Sendiri lagi, Sinta?" Bu Sinta refleks menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya berdiri semua. Ia mencengkeram ujung selimut dan berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Kadang seperti suara laki-laki, kadang seperti suara dirinya sendiri yang bergema. Keesokan paginya, mata Bu Sinta sembab. Namun di hadapan anak-anak dan pembantu rumah, ia tetap tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia duduk di ruang makan sendirian, menatap meja makan besar yang penuh sisa sarapan. Pikiran buruk mulai muncul. Ia membayangkan jika hidupnya tanpa Pak Tony, tanpa kekangan, tanpa kesepian. Tapi pikiran itu segera ia buang jauh-jauh. Sampai suatu hari saat ia berbelanja di pasar tradisional, nasib membawanya bertemu seseorang. Seorang pria bernama Mas Setio, berusia 35 tahun, yang baru saja membantu seorang ibu tua membawa belanjaan. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, namun ada sesuatu yang aneh di matanya. Tatapan yang tajam dan dalam, seolah bisa menembus isi hati orang. Mereka bertukar senyum singkat, lalu saling sapa. "Sendirian, Bu?" tanya Setio sopan.
"Iya, suami lagi kerja," jawab Sinta sambil tersenyum canggung. Percakapan ringan itu berlanjut hingga mereka keluar pasar. Di depan parkiran, Sinta tersadar bahwa mobilnya mogok. Setio segera menawarkan bantuan membuka kap mobil, dan dalam beberapa menit mesin kembali menyala. "Terima kasih, Mas. Saya nggak tahu harus gimana kalau tadi Mas nggak nolong," ucap Sinta. "Ah, nggak apa, Bu. Saya senang bisa bantu. Kalau boleh saya simpan nomor Ibu? Takutnya nanti butuh bantuan lagi," katanya sambil tersenyum. Tanpa berpikir panjang, Sinta menyerahkan nomornya. Ia merasa ada sesuatu yang hangat di dadanya saat itu. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam harinya, saat hujan turun lagi, ponselnya bergetar. Pesan WhatsApp masuk. "Sudah makan malam, Bu Sinta? Hujan begini enaknya ditemani ngobrol ya." Bu Sinta tersenyum kecil membaca pesan itu. Di saat rumah sunyi dan suaminya tak pulang, pesan itu terasa seperti hiburan yang menenangkan. Dari malam itu, percakapan mereka tak pernah berhenti. Hari demi hari, Bu Sinta mulai berubah. Ia sering tersenyum sendiri, berdandan lebih rapi dan menunggu notifikasi pesan setiap waktu. Ia mulai melupakan ketakutannya di rumah. Meski kadang di sela-sela percakapan manis itu, suara langkah dan bisikan di rumah semakin sering terdengar. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan, mengawasi dari kegelapan. Dan di malam ketujuh sejak pertemuan itu, Bu Sinta terbangun pukul 2 dini hari. Hujan deras, petir menyambar. Ia mendengar suara pintu kamar utama terbuka sendiri. Perlahan ia melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu, diam tak bergerak. Bahu lebar, kepala menunduk, napas berat. Sinta terpaku, tubuhnya gemetar. Saat bayangan itu mengangkat kepala, wajahnya tampak samar diterpa cahaya kilat. Wajah Pak Tony, tapi dengan mata hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Bu Sinta menjerit histeris. Tapi begitu lampu menyala, bayangan itu hilang. Yang tersisa hanyalah suara hujan dan aroma kemenyan samar di udara. Itulah awal dari malam-malam penuh dosa dan teror yang akan menjerat Bu Sinta ke dalam jurang yang tak pernah bisa ia duga. Pagi itu langit tampak mendung, seolah menyimpan firasat buruk. Angin berembus lembab, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di halaman rumah megah milik keluarga Tony, Bu Sinta berdiri di depan kaca besar, merapikan rambutnya dengan cermat. Ia memilih gaun terbaiknya hari itu, warna merah marun dengan potongan elegan. Padahal tujuannya hanya ke pasar tradisional. Tapi entah kenapa, hari itu ia ingin tampil lebih cantik. Mungkin karena hatinya sedang kosong. Mungkin juga karena ada rasa aneh yang menuntunnya tanpa ia sadari. Sudah seminggu lebih Pak Tony tak pulang. Katanya sedang membuka cabang baru di kota tetangga. Telepon pun jarang dijawab. Sisi rumah sunyi. Anak-anak di sekolah dan para pembantu sibuk dengan urusannya masing-masing. Kesepian itu membuat Bu Sinta ingin keluar rumah, sekadar mengusir bosan. Ia membawa mobil sendiri menuju pasar. Namun di tengah jalan hujan turun tiba-tiba. Deras sekali. Jalanan licin, kendaraan saling menyalip tanpa arah. Sinta memelankan laju mobilnya, tapi tiba-tiba, dug, mobilnya mati mendadak di pinggir jalan. Mesin berasap, wiper berhenti dan hujan makin menggila. Ia panik. Menekan klakson beberapa kali tapi tak ada yang berhenti. Hingga seseorang mengetuk jendela mobilnya dari luar. Tok, tok, tok. Sinta menoleh. Seorang pria berdiri di luar. Wajahnya basah kuyup tapi senyumannya tenang. Pria itu mengenakan jaket hitam lusuh, matanya tajam namun teduh. "Permisi Bu, mobilnya mogok ya," katanya dengan suara berat tapi sopan. Sinta menurunkan kaca sedikit. "Ayah Mas, tiba-tiba mati." Pria itu mengangguk. "Coba saya lihat ya, saya bisa bantu." Tanpa banyak bicara, pria itu membuka kap mobil dan memeriksa bagian dalamnya dengan cekatan. Setelah beberapa menit, ia menyalakan mesin dan ajaibnya mobil kembali hidup. "Wah, bisa Mas," seru Sinta lega. Pria itu tersenyum. "Kebetulan saya biasa benerin mesin. Nama saya Setio." Sinta ikut tersenyum malu. "Saya Sinta." "Terima kasih banyak Mas Setio. Kalau tadi nggak ada Mas, mungkin saya udah bingung di sini sendirian." Mereka sempat berteduh di warung kopi kecil di pinggir jalan karena hujan belum reda. Dari situlah percakapan dimulai. Awalnya ringan, tentang cuaca, tentang macet, lalu tentang kehidupan. Mas Setio ternyata duda. Baru bercerai beberapa tahun lalu. Hidup bekerja serabutan, kadang memperbaiki motor atau mobil orang. Wajahnya terlihat ramah, tapi di balik matanya ada sorot misterius. Seperti seseorang yang menyimpan luka dan rahasia besar. Bu Sinta merasa nyaman berbicara dengannya.
Ada sesuatu dalam suara Setio yang menenangkan, berbeda dari nada dingin suaminya. Ketika hujan mulai reda mereka bersiap berpisah, Setio menatap Sinta sambil berkata, "Kalau nanti mobilnya bermasalah lagi, hubungi saya saja ya, biar saya bantu." Ia menyodorkan ponselnya. Sinta ragu sejenak, tapi akhirnya mengetikkan nomornya. Malamnya setelah anak-anak tidur, ponsel Sinta berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Sudah sampai rumah dengan selamat, Bu Sinta." Sinta tersenyum kecil. Balasannya singkat. "Sudah Mas, terima kasih ya sudah bantu tadi." Tak lama balasan masuk lagi. "Hujannya deras sekali tadi. Semoga nggak masuk angin." Pesan-pesan kecil itu berlanjut. Malam-malam yang biasanya sunyi kini terasa berbeda. Ia seperti punya teman baru. Seseorang yang mau mendengarkan keluhannya, menanyakan kabarnya, bahkan sesekali menggoda dengan kata-kata lembut yang membuat pipinya memerah. Sinta tak sadar, ia mulai menunggu pesan itu setiap malam. Hari demi hari berlalu. Bu Sinta dan Setio makin sering berhubungan lewat WhatsApp. Kadang saling bertukar foto, kadang hanya pesan singkat penuh godaan tersembunyi. Suatu sore Setio menulis, "Saya kangen lihat senyum ibu hari itu di warung kopi. Senyum itu kayak nyihir." Sinta membaca pesan itu sambil tersipu. Tapi tiba-tiba, dari arah kamar terdengar suara bisikan halus sangat dekat di telinganya. Jangan, nanti kau menyesal." Sinta menoleh cepat. Tak ada siapapun di ruangan itu. Hanya suara jam berdetak pelan dan bayangan dirinya di cermin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi samar-samar di cermin terlihat sosok hitam berdiri di belakangnya, memegang pundaknya. Ketika ia menjerit dan menoleh, sosok itu hilang. Jantungnya berdebar kencang. Ia berlari ke kamar, menutup pintu lalu bersembunyi di bawah selimut. Namun di ponselnya pesan baru masuk lagi. "Kamu kenapa, Sinta? Kok tiba-tiba offline?" Entah kenapa rasa takut itu berubah jadi rindu. Ia membalas pesan itu. Dan malam itu percakapan mereka berlanjut hingga dini hari. Beberapa minggu kemudian, Bu Sinta dan Setio kembali bertemu. Kali ini di sebuah kafe kecil di luar kota. Hujan turun perlahan menciptakan suasana tenang. Mereka duduk berdua berbicara lama, tertawa dan saling menatap. Namun di setiap senyum Setio, ada sesuatu yang membuat hati Sinta bergetar. Bukan hanya karena cinta, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Matanya tajam, seolah menatap ke dalam jiwanya. Dan sesekali wajah Setio tampak berubah di mata Sinta, sekilas seperti seseorang yang lain. Wajah yang samar, gelap, dan dingin. Ketika mereka berpisah malam itu, Setio sempat menatap dalam dan berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu ingin hidup bebas dari rasa kesepian, aku tahu caranya." Ada suaranya aneh, dalam, seperti janji yang beracun. Sinta hanya terdiam, tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang menyala, sesuatu yang kelam, yang tak seharusnya ada. Malam itu, di rumah besar yang sepi, Sinta kembali memandangi dirinya di cermin. Senyumnya berubah. Bukan lagi senyum seorang istri yang kesepian, melainkan senyum seorang perempuan yang mulai berani berkhianat. Namun saat ia berjalan menuju ranjang, lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Dari arah sudut kamar terdengar suara napas berat, dan bau busuk seperti darah basi menyebar. "Sinta, jangan!" Suaranya berat, serak dan berasal dari dalam lemari. Sinta berlari ketakutan, tapi ketika ia membuka pintu kamar, semua lampu rumah menyala bersamaan, dan di depan pintu, berdiri bayangan hitam yang wajahnya menyerupai Pak Tony. Mata hitam legam itu menatap lurus ke arahnya, lalu perlahan lenyap, meninggalkan hanya satu hal di lantai, setangkai bunga melati busuk. Malam itu, Sinta tak tahu bahwa sejak pertemuannya dengan Setio, pintu menuju kehancuran telah terbuka, dan sesuatu dari dunia lain mulai mengikuti setiap langkahnya, menunggu waktu untuk menagih dosa. Hari-hari berikutnya berjalan cepat seperti mimpi. Bu Sinta kini tak lagi sama. Ia bukan lagi istri lembut yang menunggu suaminya pulang, melainkan seorang perempuan yang mulai hidup dalam rahasia, dalam dosa yang ia rawat diam-diam. Pesan-pesan dari Mas Setio tak pernah berhenti. Tiap pagi, tiap malam selalu ada sapaan manis di ponselnya. "Pagi Sinta, sudah sarapan? Malam ini aku pengen ketemu kamu." Kata-kata sederhana, tapi bagi Bu Sinta rasanya seperti racun manis. Ia mulai ketagihan. Suatu sore saat hujan rintik turun, Sinta menatap ponselnya yang bergetar. Pesan dari Setio muncul. "Aku tunggu di penginapan dekat kebun kopi.
Jangan bilang siapa-siapa. Dada Sinta berdebar. Ia tahu itu salah, tapi rasa sepi yang menumpuk di dadanya seperti mendesak keluar. Ia menatap foto keluarga di dinding. Wajah Pak Tony dengan senyum kaku di foto pernikahan mereka. Matanya terasa panas. Sudah lama dia nggak lihat aku sebagai perempuan, gumamnya lirih. Dan malam itu Bu Sinta berbohong. Ia bilang pada pembantu rumah akan pergi ke rumah temannya untuk arisan. Ia mengenakan gaun hitam panjang, memakai parfum yang biasa dipakai saat dulu kencan dengan Pak Tony. Lalu pergi, dengan wajah bergetar antara ragu dan hasrat. Penginapan itu berada di pinggir jalan sepi, di dekat perkebunan kopi. Udara malam dingin menusuk, lampu jalan redup. Hanya suara jangkrik dan gemericik air hujan terdengar. Dari jauh, cahaya kuning remang tampak dari kamar nomor 07, kamar yang sudah disewa Setio. Begitu pintu dibuka, wangi dupa samar tercium. Setio berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja hitam, rambutnya sedikit basah. Tatapannya dalam dan senyumnya menggoda. Saya pikir kamu nggak datang, katanya pelan. Sinta hanya menunduk, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada api yang menyala di sana. Malam itu mereka larut dalam pelukan yang tak seharusnya terjadi. Di luar, hujan turun semakin deras, petir menyambar, dan dari celah jendela, bayangan hitam menatap mereka dari luar kamar, diam, seperti sedang menyaksikan dosa yang terjadi di hadapannya. Saat Sinta terlelap di bahu Setio, ia bermimpi buruk. Ia melihat Pak Tony berdiri di kebun kopi. Tubuhnya pucat, wajahnya penuh luka, dan matanya memerah seperti darah. Kamu milik siapa, Sinta? Suara itu serak, seperti berasal dari liang kubur. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tapi kamar itu kosong. Setio tak ada di sisi ranjang. Hanya ada suara langkah kaki berat dari kamar mandi. Setio? Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Pintu kamar mandi perlahan terbuka sendiri, dan dari balik kegelapan muncul kepala Setio, menatap dengan wajah datar dan mata sepenuhnya hitam. Sinta menjerit keras, berlari keluar kamar, tapi ketika ia membuka pintu, ia sudah berada di halaman rumahnya sendiri. Hujan berhenti. Ia berdiri di depan rumah dengan gaun yang sama. Tubuh gemetar. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Ketika melihat ke tangannya, ada bunga melati hitam yang layu dan meneteskan darah. Sejak malam itu Bu Sinta mulai dihantui hal-hal aneh. Setiap kali bertemu Setio, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Terkadang di cermin kamar hotel tempat mereka bertemu, ada bayangan orang ketiga berdiri di belakangnya, tinggi, kurus dengan mata kosong. Pernah suatu malam, Setio menggenggam tangan Sinta erat dan berbisik, "Aku cinta kamu, tapi kamu harus berani memilih." "Memilih apa, Mas? Antara aku atau dia?" Nada suaranya berat dan bergema, seperti bukan suara manusia. Tiba-tiba lampu padam dan dalam kegelapan itu, Sinta merasakan tangan lain, kasar dan dingin, menggenggam pundaknya dari belakang. Ia menjerit dan menyalakan lampu, tapi hanya Setio yang berdiri di sana tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. "Kenapa? Kamu pucat sekali," katanya sambil mengelus wajahnya. Sinta tak menjawab, tapi di balik senyum Setio, ia sempat melihat bayangan hitam besar yang keluar dari tubuh pria itu. Berjalan ke arah cermin, lalu menghilang. Hari-hari berikutnya dosa mereka semakin dalam. Sinta tak lagi takut. Ia mulai berani berbohong terus-menerus. Tapi di rumah, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, bau dupa dan melati busuk memenuhi kamarnya. Kadang ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Anak bungsunya sempat berkata lirih, "Bu, tadi malam aku lihat ayah berdiri di depan kamarku, tapi matanya aneh, kayak hitam semua." Sinta langsung membungkam anaknya dan pura-pura tidak dengar, tapi malam itu ia menangis sendirian. Ia mulai merasa sesuatu mengikuti dirinya. Sejak malam pertama ia berbuat dosa. Suatu malam Sinta bertemu Setio lagi. Mereka duduk di mobil di tempat gelap di pinggir sawah. Hujan turun pelan, kaca mobil berembun. Tapi Setio berbeda malam itu. Wajahnya dingin, tatapannya kosong. "Sinta," suaranya pelan, "kamu bahagia sama aku?" "Iya," jawab Sinta gugup. "Kalau kamu mau aku selamanya, kamu harus lepaskan yang lain." "Lepaskan yang lain? Suamimu?" Sinta tercekat. "Mas, jangan bicara begitu." Dia penghalang. "Kalau dia tiada, semua harta, semua hidupmu jadi milik kita." Kata-kata itu seperti petir di kepala Sinta. Ia ingin marah, tapi sebagian dirinya, bagian yang haus dan gelap, setuju dengan kata-kata itu.
Setio menatapnya tajam. Aku tahu tempat. Tempat orang bisa minta pertolongan. Tempat yang bisa membuat keinginanmu jadi nyata. Sinta gemetar. Tempat apa itu? Setio mendekat, berbisik di telinganya. Di timur, di kaki Gunung Ijen, ada seorang tua. Orang-orang memanggilnya Mbah Kromo. Nama itu membuat udara di dalam mobil terasa dingin seperti es. Dan malam itu saat petir menyambar dan hujan menggila, Sinta menatap keluar jendela dengan mata kosong. Dalam hatinya sebuah niat busuk mulai tumbuh. Niat untuk melenyapkan suaminya sendiri. Tapi ia tidak sadar, sejak ia menerima ciuman pertama dari Setio, arwah Pak Tony sudah tak lagi diam. Ia berkeliling di setiap sudut rumah, menatap dari bayangan menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Dan setiap kali malam tiba, Sinta bisa mendengar bisikan itu lebih jelas. Kau milikku, Sinta, sampai mati. Malam itu langit kelam, angin bertiup kencang dan hujan turun tanpa ampun. Dari luar rumah besar itu, tampak cahaya lampu bergetar karena angin menerpa kaca jendela. Di dalam kamar, Bu Sinta duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto dirinya, Pak Tony dan kedua anak mereka. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Ia tak tahu lagi sejak kapan dirinya mulai berubah. Hatinya bukan lagi hati istri, melainkan hati yang dipenuhi rasa benci, iri dan dendam. Di kepalanya, suara Setio terngiang-ngiang. Kalau dia tiada, semua harta dan hidupmu akan jadi milik kita. Kalimat itu seperti mantra yang terus bergema, menembus pikirannya malam demi malam. Kehidupan rumah tangga mereka kian memburuk. Pak Tony semakin jarang pulang. Bahkan ketika pulang, suasana rumah berubah dingin. Ia jarang bicara, hanya diam di ruang kerja. Namun entah kenapa tiap kali ia menatap istrinya, pandangannya tajam, menusuk seolah tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ketika makan malam, Pak Tony berkata dengan suara berat, "Kamu sering keluar malam, Sinta. Kemana saja?" Sinta gugup. Tangannya gemetar memegang sendok. "Ke rumah teman Mas Arisan." Jawabnya cepat. Pak Tony menatap dalam lalu diam. Tapi dari sorot matanya, ada sesuatu yang membuat Sinta ketakutan. Tatapan itu bukan sekadar curiga. Tatapan itu seperti seseorang yang tahu segalanya. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia berulang kali mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Kadang terdengar suara berat seperti seseorang berbisik di telinga. Tapi saat ia menoleh tak ada siapapun. "Sinta, aku tahu apa yang kau lakukan." Suara itu berat, serak, seperti dari dada yang terbakar. Sinta menutup telinganya dan menjerit dalam selimut. Tapi bayangan hitam muncul di dinding. Sosok tinggi, berpakaian seperti Pak Tony, namun wajahnya gelap dan matanya hitam seluruhnya. Keesokan harinya, dalam keadaan linglung, Sinta nekat menghubungi Setio. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di luar kota di dekat perbukitan. Setio sudah menunggu, menatap dengan mata tajam penuh ambisi. "Mas, aku nggak tahan lagi. Dia kayak tahu semuanya." "Aku takut," ucap Sinta dengan suara gemetar. Setio tersenyum tipis. "Tenang, aku sudah bilang ada cara. Tapi kamu harus siap dengan apapun risikonya." Sinta menelan ludah. "Risiko apa?" Setio mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Kita pergi ke timur, ke Banyuwangi. Di sana ada orang yang bisa bantu. Dukun sakti, tapi harga yang harus dibayar tidak kecil." Wajah Sinta pucat, tapi rasa takutnya kalah oleh rasa benci yang membakar hatinya. "Kalau itu bisa bikin dia mati, aku mau," katanya pelan. 2 malam kemudian mereka berangkat diam-diam ke Banyuwangi. Perjalanan memakan waktu lama. Jalanan gelap hanya diterangi lampu mobil. Hujan turun di tengah malam, petir menyambar di langit timur. Setio mengemudi tanpa bicara. Setelah beberapa jam, mereka sampai di daerah terpencil. Desa tua di kaki Gunung Ijen. Di sana kabut tebal turun, membuat suasana seperti dunia lain. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang tampak seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Dindingnya hitam karena asap, dan di depan pintunya tergantung tengkorak ayam yang sudah mengering. Sinta menahan napas. "Mas, ini tempatnya?" Setio mengangguk. "Iya, di sini tinggal Mbah Kromo." Dari dalam rumah terdengar suara aneh, seperti orang melantunkan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti. Aroma kemenyan dan darah ayam bercampur memenuhi udara. Setio mengetuk pintu 3 kali. Tak lama kemudian pintu berdiri terbuka. Muncul seorang pria tua kurus dengan rambut putih kusut, kulitnya legam, matanya tajam seperti ular. Ia tidak banyak bicara,
hanya mempersilakan mereka masuk dengan gerakan tangan. Di dalam rumah itu, ada tumpukan sesajen, foto-foto orang yang dibakar setengah hangus, dan botol-botol kaca berisi cairan merah tua. Di sudut ruangan, seekor kambing hitam diikat, matanya menatap Sinta terus tidak berkedip. Mbah Kromo duduk di lantai, menatap Sinta dari bawah. Kau datang dengan niat busuk, perempuan, tapi aku suka itu. Sinta gemetar, tapi Setio menggenggam tangannya. Dia ingin menyingkirkan suaminya, kata Setio cepat. Dukun itu tersenyum menampakkan giginya yang hitam. Aku tahu, aku sudah mencium baunya sejak kau turun dari mobil. Tapi ingat, yang kau minta tidak gratis. Sinta menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Bawa sesuatu yang paling dekat dengan suamimu. Rambutnya, bajunya, atau darahnya. Lalu, dan kau harus mengorbankan sesuatu yang kau cintai sendiri. Kalau tidak, santetmu akan berbalik dan menelanmu hidup-hidup. Sinta berpikir keras. Aku rela apapun, katanya akhirnya. Asal dia mati. Mbah Kromo tertawa panjang. Suaranya serak, menggema seperti dari dalam sumur. Ia mengambil segenggam tanah dari mangkuk besar di sampingnya dan mencampurnya dengan darah kambing hitam. Kau harus datang lagi ke sini malam Jumat Kliwon berikutnya, membawa rambut suamimu. Aku akan panggil penjaga tanah timur. Jin penagih nyawa, Sinta mengangguk. Tapi saat ia hendak keluar, dukun itu menatapnya tajam dan berkata pelan, ingat perempuan, kalau hatimu goyah sedikit saja, roh yang kau bangunkan tidak akan tunduk padamu. Ia akan mengambil semuanya, anakmu, kekasihmu, bahkan jiwamu. Hening, Sinta, dan Setio meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di perjalanan pulang, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, dan entah kenapa setiap kali kilat menyala, Sinta melihat bayangan wajah Pak Tony di kaca mobil, menatapnya dengan mata kosong. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Di tangannya masih tercium bau darah kambing dan dupa hitam dari rumah Mbah Kromo. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tapi di balik pantulan kaca, ada wajah lain. Wajahnya sendiri tapi pucat dan tersenyum jahat. Kau sudah memilih jalanmu, Sinta. Bisik bayangan itu. Sekarang kau harus menuntaskan semuanya. Sinta menjerit dan memecahkan cermin itu dengan tangannya. Darah menetes di lantai. Dari celah retakan kaca terlihat samar bayangan Pak Tony berdiri di belakangnya tanpa kepala. Dan malam itu, angin di luar rumah berputar kencang, membawa bau kemenyan terbakar dari arah timur. Suatu pertanda bahwa perjanjian hitam telah dimulai. Malam Jumat Kliwon datang. Langit gelap seperti arang, dan udara di luar rumah Bu Sinta begitu dingin hingga membuat kulit merinding. Angin bertiup aneh, membawa aroma menyengat, seperti kemenyan yang terbakar jauh di hutan. Sejak sore Bu Sinta sudah gelisah. Ia berdiri di depan meja rias, menatap rambut hitam yang dipegangnya dengan tangan gemetar. Itu rambut Pak Tony, yang diam-diam ia ambil dari sisir di kamar mandi. Ini yang Mbah Kromo minta. Gumamnya pelan, suaranya bergetar. Di luar kamar, suara kedua anaknya terdengar riuh kecil, memanggil ibunya. Tapi Sinta tidak menjawab, matanya kosong. Ia hanya memandangi rambut itu, seolah benda kecil itu adalah kunci menuju kebebasannya. Malam itu juga, ia kembali menemui Setio. Lelaki itu sudah menunggunya di depan rumah, mengenakan jaket hitam, wajahnya penuh ketegangan. Siap, Sinta? Tanyanya. Sinta mengangguk pelan. Aku siap. Malam ini dia harus mati. Mereka berdua menempuh perjalanan panjang menuju desa di kaki Gunung Ijen. Jalanan berkelok, diapit pepohonan rimba, kabut turun tebal menutupi pandangan. Ketika mobil berhenti di depan rumah kayu tua Mbah Kromo, suasana seolah membeku, tak ada suara jangkrik. Dan ada angin, hanya suara detak jantung Sinta yang terdengar jelas di telinganya sendiri. Pintu rumah terbuka perlahan tanpa disentuh. Dari dalam aroma kemenyan dan darah busuk menguar, menusuk hidung. Mbah Kromo duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan jubah hitam lusuh. Di depannya terdapat patung batu berlumur darah ayam, dan sesajen berisi kepala kambing. Matanya terbuka lebar, tidak berkedip seperti menatap ke alam lain. Kalian datang. Suaranya serak, seperti dua orang bicara bersamaan. Sudah bawa rambutnya. Sinta menyerahkan rambut Pak Tony dengan tangan gemetar. Dukun itu mengambilnya, mencampurnya ke dalam mangkuk berisi tanah kuburan dan darah kambing hitam. Duduk di situ. Jangan bergerak apapun yang terjadi, katanya datar. Sinta duduk di lantai bersebelahan dengan Setio. Api di tungku kecil menyala, menari-nari.
Dari luar, terdengar suara serigala hutan melolong panjang, tanda bahwa malam Kliwon benar-benar telah datang. Mbah Kromo mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan patah-patah, bahasa yang tidak dimengerti tapi membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu seperti datang dari perut bumi, bergetar di dada, membuat lampu minyak bergoyang. Tanah timur, tanah darah. Bangunlah penjaga malam, bangkitlah dari liang gelap. Ia menancapkan paku besi ke dalam boneka jerami yang sudah dilumuri darah. Dari mulutnya keluar uap putih tebal seperti asap. Lalu tiba-tiba api padam sendiri. Ruangan gelap total, Sinta menelan ludah. Dalam kegelapan itu terdengar sesuatu merangkak di lantai. Suaranya licin seperti ular. Aroma busuk tiba-tiba menyeruak. "Mbak, apa itu?" Bisik Sinta ketakutan dan Mbah Kromo tidak menjawab. Ia terus membaca mantra. Suaranya kini lebih keras menggema di ruangan sempit itu. Lalu terdengar suara tawa kecil dari arah pojok ruangan. Tawa perempuan. Lirih tapi menakutkan, Sinta menoleh cepat. Dalam kilatan cahaya petir yang menyambar dari luar, ia melihat sosok hitam merangkak di dinding. Tubuhnya panjang, matanya merah, dan lidahnya menjulur hingga ke lantai. Sinta menjerit keras tapi Mbah Kromo justru menatapnya tajam. "Jangan takut. Itu yang kau panggil." Sinta membeku. Sosok itu perlahan mendekat, wajahnya berubah-ubah. Kadang seperti Pak Tony, kadang seperti dirinya sendiri. Suaranya berbisik lirih namun menyayat hati. "Kau ingin dia mati? Kau ingin semua hartanya? Maka terimalah aku." Sinta menangis menutup telinganya. Tapi Mbah Kromo terus menambahkan mantra. Ia mengambil segenggam tanah bercampur darah dan melemparkannya ke wajah sosok itu. Tiba-tiba sosok hitam itu menyatu ke dalam boneka jerami. Boneka itu bergetar keras mengeluarkan asap hitam pekat, dan dari dalamnya terdengar suara teriakan laki-laki kesakitan. Suara yang sangat mirip dengan Pak Tony. "Ara!" Sinta menjerit, "Itu suamiku. Apa yang terjadi?" Mbah Kromo menatapnya dengan dingin. "Santet sudah berjalan. Dia akan merasakan sakit di seluruh tubuhnya malam ini. Tapi ingat, jangan menangis. Jangan menyesal. Kalau kau goyah, iblis itu akan berbalik mencari jiwamu." Di tempat lain pada waktu yang sama, Pak Tony sedang tertidur di rumahnya. Tiba-tiba ia terbangun dengan tubuh menggigil hebat. Keringat dingin bercucuran. Ia memegang dadanya lalu menjerit keras. "Ah, badanku panas. Seperti terbakar." Ia terjatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Dari punggungnya keluar darah hitam pekat, dan matanya memerah seperti terbakar dari dalam. Anak-anaknya menjerit ketakutan, memanggil ibunya. Tapi Bu Sinta tidak ada. Ia sedang di rumah dukun, menjadi bagian dari ritual yang kini telah menjerat arwah suaminya. Kembali di rumah dukun, ritual sudah selesai. Api kembali menyala. Sinta menatap boneka jerami yang kini gosong dan hangus separuh. Di sekitar boneka itu, tanah berasap, dan aroma daging terbakar mengisi ruangan. "Sudah selesai," kata Mbah Kromo pelan. "Mulai malam ini nyawa suamimu bukan lagi milik manusia. Tapi jangan senang dulu, iblis itu tidak pernah bekerja cuma-cuma." Sinta menatapnya bingung. "Apa maksud Mbah?" "Kau akan tahu nanti, kalau waktunya tiba." Sinta dan Setio keluar dari rumah itu dengan wajah pucat. Tapi di belakang mereka, Mbah Kromo masih duduk bersila menatap abu ritualnya. Ia tersenyum tipis sambil berbisik pada kegelapan. "Ambillah yang sudah dijanjikan, biar mereka tahu, tidak ada cinta yang tumbuh dari darah dan kutukan." Dalam perjalanan pulang, Sinta diam 1000 bahasa. Tapi di kaca spion mobil, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan Pak Tony duduk di kursi belakang, dengan wajah gosong, matanya menatap tajam ke arah Sinta. "Kau pikir aku akan mati semudah itu, Sinta?" Sinta menjerit histeris hingga mobil hampir terguling di tikungan. Malam itu, hujan turun deras di Banyuwangi, dan di rumah besar milik Pak Tony, lampu kamar berkelap-kelip sendiri, sementara di atas ranjang yang kosong, tampak bayangan perempuan merangkak di langit-langit, tertawa kecil sambil berbisik. Santet sudah ditanam, tapi kutukan baru saja dimulai. Sejak malam ritual itu, hidup Bu Sinta berubah total. Awalnya, ia merasa puas. Ia mendengar kabar bahwa Pak Tony jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas, kulitnya membiru, dan dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Semua seperti sesuai rencana. Namun di balik senyumnya yang dingin, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam pertama setelah pulang dari Banyuwangi, Bu Sinta tidak bisa tidur. Di kamar, suasananya begitu mencekam. Lampu berkedip pelan.
dan udara terasa pengap seperti di ruang tertutup tanpa oksigen. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Langkahnya berat lambat menyeret seperti orang pincang. "Setio, itu kamu?" Teriaknya pelan, tak ada jawaban. Namun langkah itu makin dekat. Tap, 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 sampai berhenti tepat di depan pintu kamar. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Dan di sana dalam cahaya redup tampak sosok Pak Tony berdiri. Tubuhnya kurus, kulitnya kehitaman, dan matanya memerah menatap Sinta dalam diam. "Sinta, kau pikir aku nggak tahu?" Suara itu berat, serak seperti keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Bu Sinta menjerit dan menutup wajahnya. Tapi ketika ia buka matanya lagi, sosok itu hilang. Yang tersisa hanya bau busuk seperti bangkai basah dan jejak lumpur hitam di lantai kamar. Keesokan paginya, Bu Sinta mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi. Ia berangkat ke rumah sakit menjenguk suaminya. Di ruang rawat, Pak Tony terbaring lemah. Kulitnya seperti mengelupas dan matanya sulit dibuka. Namun begitu Sinta datang, jari Pak Tony bergerak. Ia mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke arah Sinta. "Kau," gumamnya pelan, "kau yang melakukannya." Sinta mundur ketakutan. "Mas, jangan bicara aneh-aneh. Aku istrimu." Tapi dari mulut Pak Tony keluar darah hitam. Matanya terbelalak, tubuhnya bergetar hebat. Lalu mesin monitor di samping ranjang berbunyi panjang. Tanda detak jantung berhenti. Sinta menjerit keras. Namun sebelum petugas datang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mata Pak Tony terbuka kembali. Ia menatap lurus ke arah Sinta dan berbisik dengan suara yang bukan manusia. "Belum selesai, Sinta, belum." Setelah itu, tubuhnya benar-benar kaku. Mati. Sejak malam itu, rumah mereka menjadi seperti tempat kematian yang hidup. Lampu sering padam sendiri, piring jatuh tanpa sebab. Dan bau dupa sering muncul dari kamar yang dulu digunakan Pak Tony. Anak-anaknya mulai ketakutan. "Bu, kenapa ayah sering lewat di depan kamar?" tanya anak bungsunya suatu malam. Sinta menatapnya terkejut. "Apa maksudmu?" Anak itu menunjuk ke arah lorong gelap. "Tiap malam aku lihat ayah berdiri di situ, Bu. Tapi matanya aneh." "Kayak warna merah." Sinta langsung memeluk anaknya dengan tangan gemetar. Ia tahu arwah Pak Tony belum tenang. Beberapa hari kemudian, Sinta kembali ke rumah Mbah Kromo dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Mbah, kenapa suamiku masih muncul? Bukannya dia sudah mati?" Mbah Kromo menatapnya tajam dari balik asap dupa. "Kau pikir roh itu bisa pergi begitu saja, ha? Kau bukan hanya membunuh tubuhnya, tapi juga membangunkan arwahnya dari tanah darah." Sinta menangis. Saya nggak mau dihantui, Mbah." "Tolong hentikan semuanya." Dukun tua itu tertawa pelan, suaranya berat dan dalam. "Hentikan, hahaha. Kau pikir santet bisa dibatalkan begitu saja? Kau sudah memberi nyawamu sebagian kepadanya. Sekarang arwah suamimu menagih bagian yang tersisa." "Bagian apa?" tanya Sinta gemetar. "Cintamu, jiwamu, dan darah anak-anakmu." Sinta menjerit menutup telinganya, tapi suara tawa Mbah Kromo bergema di telinganya seperti gema dari neraka. Malamnya, Sinta pulang dengan pikiran kacau. Ia tidak tidur semalaman. Dari jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di halaman. Bayangan Pak Tony menatap ke arah rumah sambil tersenyum pucat. Ketika Sinta berusaha menutup tirai, tiba-tiba jendela terbuka sendiri, dan udara dingin menyapu masuk. Dari udara itu terdengar bisikan, "Kau bunuh aku, sekarang giliranku mengambil semuanya." Tiba-tiba foto keluarga di dinding jatuh. Kacanya pecah, dan darah segar merembes keluar dari bingkai. Darah yang nyata, bukan ilusi. Sinta berteriak histeris, tapi di cermin depan tempat ia berdiri, pantulan dirinya bukan lagi Sinta. Wajahnya berubah seperti mayat, pucat, bibir membiru dan matanya kosong. "Aku sudah mati, tapi kau akan menyusulku, Sinta." Suara itu bergema di seluruh rumah. Keesokan harinya, Setio datang menemuinya. Wajahnya tegang, terlihat tidak tenang. "Sinta, kamu kenapa?" Aku juga diganggu. Tiap malam aku lihat dia di ujung ranjangku." Sinta menatapnya dengan mata sembab. "Mas, aku takut. Aku pengen semua ini selesai. Aku enggak kuat." Setio menepuk pundaknya. "Tenang, kita bisa kembali ke Mbah Kromo. Minta cara supaya arwahnya benar-benar hilang." Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, televisi di ruang tamu menyala sendiri. Di layar muncul wajah Pak Tony. Wajah hitam gosong, matanya menatap mereka dari balik layar. "Kalian pikir bisa kabur dariku?" TV pecah meledak, dan dari serpihan kacanya muncul bayangan tangan hitam yang menjulur keluar.
berusaha meraih leher Bu Sinta. Mereka berdua menjerit dan lari keluar rumah tanpa menoleh. Malam itu, mereka memutuskan bersembunyi di rumah Setio. Tapi arwah itu tidak diam. Ketika Setio tertidur, Sinta mendengar suara berat dari dapur. Saat ia berjalan mendekat, ia melihat gelas-gelas jatuh sendiri, lalu darah mengalir dari wastafel. Tiba-tiba, di balik tirai dapur, tampak sosok hitam berdiri. Tinggi, kurus, wajahnya gosong dan matanya memancarkan cahaya merah menyala. "Sinta, kau milikku." Sinta menjerit sekencang-kencangnya, tapi sebelum ia sempat lari, sosok itu menembus tubuhnya, membuat Sinta terjatuh dan menggigil keras. Tubuhnya dingin, matanya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara berat seperti bukan miliknya. "Aku sudah kembali." Setio berlari menghampiri, tapi yang menatapnya sekarang bukan lagi Sinta, melainkan Pak Tony yang bersemayam di dalam tubuh istrinya sendiri. Wajah Sinta tersenyum aneh, dan dari bibirnya menetes darah. "Sekarang giliranmu, Setio." Malam itu rumah Setio penuh suara jeritan dan benda berjatuhan. Ketika pagi datang, tetangga menemukan rumah itu porak-poranda. Pintu terbuka lebar. Setio ditemukan di lantai dapur dengan mata terbuka lebar, lidah menjulur, dan wajah ketakutan. Sementara Bu Sinta hilang. Tak ada jejak, tak ada darah, tak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Yang tersisa hanyalah bau dupa dan rambut hitam panjang yang berceceran di lantai, seperti sisa dari ritual hitam yang belum benar-benar berakhir. Malamnya, di rumah kosong milik Pak Tony, jendela terbuka oleh angin, dan di cermin kamar tampak bayangan perempuan berdiri di belakang pantulan. Bu Sinta. Ia tersenyum miring, menatap siapapun yang berani melihatnya. "Santet itu sudah kubayar, tapi nyawaku ikut ditarik bersamanya." Dari cermin itu perlahan muncul tangan hitam yang menyeret tubuhnya ke dalam kaca, dan suara terakhir yang terdengar hanya, "Aku menyesal." Rumah besar milik keluarga Pak Tony kini sepi, ditinggalkan tanpa penghuni. Sejak kematian tragis itu, tak ada seorang pun yang berani mendekat. Warga kampung menyebutnya Rumah Sinta, rumah yang dikutuk, tempat di mana arwah haus dendam masih bergentayangan di setiap sudutnya. Setiap malam, dari jendela lantai 2, warga sering melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri menatap ke jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong dan senyumnya dingin seperti mayat. Sebagian orang bersumpah mendengar suara perempuan menangis di kamar belakang, lalu berubah jadi tawa pelan yang menggema sampai dini hari. Namun tak seorang pun tahu bahwa roh Bu Sinta belum pergi. Ia masih terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia arwah, karena kutukan santet yang ia buat sendiri belum lunas dibayar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah tersebut dibeli oleh keluarga muda dari Surabaya, Pak Bima, istrinya Bu Rani dan anak mereka Alia, gadis kecil berusia 7 tahun. Mereka tidak tahu apa-apa tentang masa lalu rumah itu. Yang mereka tahu rumah besar dengan harga murah di pinggir kota adalah keberuntungan. Hari pertama mereka menempati rumah itu, suasana masih biasa saja. Namun malam tiba, hawa berubah dingin luar biasa. Alia yang tidur di kamar lantai atas tiba-tiba mendengar suara ketukan lembut di jendela. Tok, tok, tok. Ia bangun, berjalan ke arah jendela dan melihat seorang perempuan berdiri di luar. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh seperti basah. Alia polos dan belum tahu apa-apa membuka jendela perlahan. "Tante siapa?" tanya Alia pelan. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Kulitnya pucat kehijauan, dan dari mulutnya menetes darah hitam. "Nama aku, Sinta," bisiknya pelan. "Alia, boleh tante masuk?" Alia menatapnya bingung. "Kenapa tante berdarah?" Namun sebelum gadis kecil itu sempat menutup jendela, tangan perempuan itu menyusup masuk, dingin seperti es, dan memegang dagu Alia. "Karena tante dulu disakiti, dan sekarang tante cuma mau berteman." Alia menjerit keras. Orang tuanya berlari naik ke lantai atas. Tapi saat mereka tiba di kamar, tak ada siapapun. Alia pingsan di lantai, sementara jendela terbuka lebar. Tirai berkibar pelan seperti disentuh angin malam yang aneh. Sejak malam itu, kejadian-kejadian menyeramkan mulai terjadi. Lampu sering mati mendadak, piring jatuh tanpa sebab. Dan setiap kali Bu Rani menatap cermin, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Namun saat menoleh, tak ada siapapun. Suatu malam, Bu Rani terbangun karena mendengar suara perempuan menyanyi dari arah kamar mandi. Lagunya lembut tapi nadanya sumbang, seperti nyanyian anak kecil yang rusak. Ia berjalan perlahan menuju sumber suara, menahan napas. Ketika membuka pintu kamar mandi,
Lampu menyala sendiri dan di depan cermin, tampak seorang perempuan berambut panjang sedang menyisir rambutnya dengan sisir yang patah. Tubuh Burani membeku. "Permisi, siapa kamu?" Perempuan itu menatap dari pantulan kaca. Wajahnya rusak di satu sisi. Kulitnya seperti terbakar, tapi senyumnya tetap tersungging. "Aku yang dulu tinggal di sini. Kau menempati rumahku tanpa izin." Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Burani menjerit tapi tangan dingin mencengkeram lehernya dari belakang. "Pergi, oi, sebelum semuanya ikut mati." Pagi harinya Pak Bima menemukan istrinya pingsan di kamar mandi dengan leher penuh bekas lebam jari. Ia panik memanggil ustaz kampung untuk datang dan memeriksa rumah itu. Ketika sang ustaz membaca ayat-ayat ruqyah, lampu rumah bergetar, lalu pecah satu persatu. Dari arah ruang tamu terdengar suara perempuan tertawa lirih. "Kalian pikir bisa usir aku? Ini rumahku. Ini kuburanku!" Tiba-tiba, lemari di ruang tamu terbuka sendiri dan semua barang di dalamnya berjatuhan. Dari balik lemari keluar tangan hitam berlumur darah yang menjulur ke lantai, diikuti aroma bangkai yang menusuk. Ustaz itu terus membaca doa, tapi suaranya mulai bergetar. "Ini bukan arwah biasa," katanya lirih. "Ini arwah yang mati karena perjanjian. Dia tak bisa diusir, kecuali seseorang menebus dosanya." Malam berikutnya, arwah Bu Sinta semakin kuat. Alia sering berbicara sendiri di kamar, kadang tertawa, kadang menangis. Suatu malam, Pak Bima mengintip dari celah pintu dan melihat Alia sedang duduk di lantai bersama sosok perempuan berambut panjang. Sosok itu menyisir rambut Alia sambil berbisik pelan. "Kau mirip anakku. Kalau aku masih hidup, kau pasti kupeluk setiap malam." Pak Bima menerjang masuk, berusaha menarik anaknya, tapi sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau yang menggantikannya. Kau yang akan tinggal di sini." Semua lampu rumah padam. Suara pintu membanting, benda beterbangan, dan suara tangisan Alia menggema di seluruh rumah. Ketika lampu kembali menyala, Alia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas jejak kaki kecil berlumur darah menuju arah kamar mandi, tempat di mana Bu Sinta dulu mati. Pak Bima histeris, memanggil bantuan, tapi tak ada yang bisa masuk rumah itu. Dari luar warga melihat rumah besar itu berguncang, seperti ada badai di dalamnya. Lalu dari jendela tampak bayangan perempuan menggendong anak kecil, berjalan pelan sambil menyanyi. "Tidurlah sayang, jangan menangis. Ibu akan menjagamu." Di dunia yang gelap ini, malam itu rumah itu kembali sunyi. Dan hingga pagi, tidak ada yang keluar dari sana. Keesokan paginya, warga memberanikan diri masuk. Rumah dalam keadaan berantakan tapi tak ada satupun jasad. Hanya cermin besar di ruang tamu yang anehnya masih bersih dan utuh. Namun jika diperhatikan lebih dekat, di dalam pantulan kaca itu, tampak bayangan Bu Sinta berdiri di belakang Pak Bima dan keluarganya, sambil tersenyum dingin, menggendong Alia yang kini juga menatap lurus ke arah siapapun yang melihat cermin itu. "Sekarang, mereka bagian dariku." Sejak hari itu rumah itu benar-benar ditinggalkan. Orang-orang bilang, tiap malam Jumat Kliwon terdengar suara perempuan menyanyi sambil menyisir rambutnya di kamar atas. Kadang terdengar tawa anak kecil menyahut, lalu hilang perlahan ditelan angin malam. Dan setiap orang yang lewat depan rumah itu akan mencium bau menyengat kemenyan, bercampur darah. Seolah ada yang masih terus melanjutkan ritual dari dunia arwah. Sudah hampir 3 bulan sejak keluarga Pak Bima dan Burani menghilang secara misterius di rumah besar itu. Warga sekitar sepakat untuk menutup pagar rumah tersebut dengan papan kayu, menandainya sebagai tempat terlarang. Namun meskipun sudah kosong, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Tiap malam, dari balik tembok tinggi yang berlumut, orang-orang mendengar suara tawa perempuan dan tangisan anak kecil. Kadang ada suara langkah kaki di lantai 2, lalu suara seseorang menyisir rambut perlahan di dekat jendela. Semua yang lewat pasti mempercepat langkah, karena hawa di sekitar rumah itu selalu dingin dan menyesakkan dada, bahkan di siang hari. Suatu sore, datang 3 pemuda dari luar kota. Mereka adalah Randy, Joko, dan Dimas, pemburu konten misteri untuk kanal YouTube mereka. Mereka mendengar kabar tentang rumah Sinta dan ingin membuktikan kebenarannya. Kata orang, "Ini rumah paling angker di Banyuwangi," kata Randy sambil mengeluarkan kamera. "Kalau kita berhasil masuk dan rekam semuanya pasti viral." Warga kampung sudah memperingatkan mereka untuk tidak nekat, tapi rasa penasaran dan ego membuat ketiganya tetap memaksa. Menjelang malam mereka memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah yang gelap itu.
Begitu melangkah masuk, udara berubah drastis. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik lenyap, dan hanya terdengar detak jam tua di dalam rumah. Rumah besar itu tampak seperti membisikkan sesuatu, seolah menunggu mereka datang. Pintu utama berderit pelan saat didorong. Ruang tamu yang dulunya megah kini berdebu. Dindingnya dipenuhi noda hitam dan cap tangan merah kecoklatan. Namun yang paling mencolok adalah cermin besar di dinding kanan. Masih berdiri utuh, bersih seperti baru dipoles. Joko mengangkat kameranya. Karen Banget, ini pasti peninggalan zaman Belanda. Tapi saat ia menyorot cermin itu, rekamannya memperlihatkan bayangan seorang perempuan berdiri di belakang mereka bertiga. Rambut panjang, wajah pucat, bibir menghitam. Namun ketika mereka menoleh, siang dari siapapun, mereka tertawa gugup mencoba tetap tenang. Malam semakin larut, mereka menyalakan senter dan mulai menjelajah ruangan lain. Di dapur ada panci besar yang berkarat, di dalamnya masih tersisa cairan hitam pekat yang berbau busuk. Randy mengintip dengan senter. Di dasar panci, ada sesuatu yang mirip rambut manusia menggumpal bersama potongan kecil seperti kuku dan tulang. Anjir, ini beneran rambut? Tanya Dimas menelan ludah. Atau sisa santet? Belum sempat mereka mundur. Terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah pelan tapi berat. Thump, thump, thump. Diikuti suara perempuan menyanyi lirih. Tidurlah sayang. Jangan menangis. Ibu datang, membawakan mimpi. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Randy mengangkat kameranya, menyorot ke arah tangga. Dan di sana, di ujung tangga, tampak sosok perempuan memakai daster putih kotor. Rambutnya menutupi wajah, berdiri diam. Joko menelan ludah, suaranya bergetar. Pak Ibu Sinta? Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kosong, bola matanya hitam pekat seperti terbakar. Darah menetes dari lubang hidungnya. Mulutnya bergerak perlahan, tapi suara yang keluar seperti dua orang berbicara bersamaan, berat dan serak. Kalian masuk ke rumahku. Tanpa izin, lampu senter Randy padam sendiri. Kegelapan menyelimuti mereka. Hanya terdengar napas panik dan langkah tergesa. Tiba-tiba sesuatu menyentuh pundak Joko. Saat ia menoleh, wajah Bu Sinta hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Kalian mau lihat bagaimana aku mati? Wajah itu langsung berubah busuk dan hangus. Kulitnya meleleh, matanya keluar dari rongga. Lalu darah menyembur ke wajah Joko. Joko menjerit keras dan berlari membabi buta ke arah tangga. Di ruang tamu, Dimas dan Randy panik mencoba membuka pintu depan, tapi pintu tidak bisa dibuka. Semakin mereka tarik, semakin keras pintu itu menutup sendiri. Rumah itu seperti hidup, seperti sedang menelan mereka perlahan. Tiba-tiba dari arah cermin besar, muncul bayangan Alia kecil, tersenyum sambil memegang boneka. Om, mau main sama Alia? Dimas mendekat tanpa sadar. Saat ia melangkah ke depan, kakinya menginjak darah segar yang entah dari mana muncul. Dalam sekejap, tangannya terseret masuk ke dalam cermin. Ia menjerit histeris menarik dirinya sekuat tenaga, tapi semakin dia berontak, semakin dalam tubuhnya tertelan. Randy mencoba menariknya keluar, tapi hanya sempat menggenggam bahunya. Dan yang tertinggal di tangannya hanyalah potongan baju berdarah. Dimas hilang ditelan cermin. Joko yang masih di tangga kini mendengar suara anak kecil menangis di kamar atas. Ia memberanikan diri naik. Saat membuka pintu, kamar itu kosong, kecuali sebuah tempat tidur kecil di pojok ruangan. Di atas kasur ada boneka tua berlumur darah dan lembaran foto keluarga Bu Sinta. Dalam foto itu tampak Bu Sinta, Pak Tony, dan dua anak mereka. Tapi di sudut bawah foto, Joko melihat bayangan hitam yang sama dengan sosok yang tadi mereka lihat di tangga. Tiba-tiba boneka itu menoleh sendiri ke arah Joko. Main sama aku, Om. Joko melempar boneka itu dan berlari ke arah tangga. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Bu Sinta berdiri di bawah tangga. Menatapnya, tangan kirinya membawa pisau dapur berkarat. Dan di tangan kanan ia membawa kepala Dimas yang masih meneteskan darah. Kalian semua harus mati. Rumah ini butuh jiwa baru. Ia berlari ke arah Joko dengan suara jeritan menggema di seluruh rumah. Joko berteriak, terjatuh dan tertusuk pecahan kaca cermin yang pecah dari dinding. Darah mengalir deras, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Kini hanya Randy yang tersisa. Ia memegang kameranya. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh darah dan debu. Ia mundur perlahan mencoba melarikan diri. Tapi suara Bu Sinta terdengar di semua arah. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Kau pikir bisa keluar? Rumah ini sudah memilihmu.
Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Dari lantai muncul tangan-tangan hitam yang menarik kakinya. Menyeretnya ke bawah. Randy menjerit, kameranya jatuh ke lantai. Merekam detik-detik terakhir saat wajah Bu Sinta muncul di depan lensa, tersenyum, lalu meniup lilin di sampingnya. Selamat datang di rumahku. Gelap total. Beberapa hari kemudian warga menemukan kamera di halaman belakang rumah itu. Ketika polisi memutar rekamannya, suara terakhir yang terdengar hanyalah tawa perempuan dan lagu Nina Bobo yang sama. Namun yang paling mengerikan, di akhir rekaman kamera merekam sebuah bayangan baru di jendela lantai 2. 3 sosok pria muda berdiri di belakang Bu Sinta, menatap ke arah kamera. Kini rumah itu tak hanya dihuni 1 arwah, tapi 4 arwah baru. Dan setiap bulan purnama selalu ada korban baru yang hilang di sekitar rumah itu. Rumah besar itu kini benar-benar menjadi kuburan hidup. 4 arwah baru telah menjadi penghuni tetap. Bu Sinta, Alia kecil, dan 3 pemuda yang mati mengenaskan di dalamnya. Tak ada lagi manusia yang berani mendekat, bahkan siang hari sekalipun. Namun suatu malam, suara gamelan dari arah rumah itu terdengar jelas. Sayup pelan, seperti ada yang sedang menggelar ritual kematian. Warga gemetar mendengarnya, dan kabar itu akhirnya sampai ke telinga seseorang. Mbah Wiryo, seorang dukun tua dari Jember yang dulu dikenal bisa menarik arwah pesugihan. Dialah yang pernah menolak permintaan Bu Sinta bertahun-tahun lalu ketika perempuan itu datang padanya dengan mata haus harta dan dendam. Mbah Wiryo tahu, ini bukan rumah biasa. Ia mengikat sarung, menyiapkan dupa, kendi air, dan sebilah keris kecil berbungkus kain putih. Arwah yang mati karena santet tidak bisa pergi sebelum tumbalnya ditebus. Gumamnya lirih, Dan Sinta telah menularkan kutukan pada setiap yang menyentuh tanah rumah itu. Menjelang tengah malam, Mbah Wiryo datang ke depan gerbang rumah. Angin berembus dingin, membawa aroma busuk seperti darah dan kemenyan basi. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan menyanyi lirih dan tawa anak kecil bersahutan. Sinta, suara Mbah Wiryo berat dan tegas. Aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk melepaskanmu. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara pintu yang terbuka sendiri perlahan, seperti mengundangnya masuk. Dengan langkah perlahan, ia masuk ke ruang tamu. Di sana, cermin besar masih berdiri tegak di dinding, bersih dan berkilau aneh. Tapi kali ini cermin itu berdenyut, seperti jantung yang berdetak pelan. Mbah Wiryo duduk bersila di lantai, menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Asap putih mengepul, menebar aroma tajam. Tiba-tiba dari cermin muncul bayangan Bu Sinta. Rambutnya terurai panjang, wajahnya hancur separuh, dan matanya menatap penuh kebencian. Kau berani datang lagi ke rumahku, Wiryo? Kau menolak bantuanku dulu. Sekarang lihat, aku yang berkuasa. Suara Bu Sinta menggema seperti datang dari dasar sumur. Lantai mulai bergetar, dan dari bawah muncul darah hitam mengalir perlahan ke arah kaki Mbah Wiryo. Tapi dukun tua itu tetap tenang. Sinta, serohmu terikat pada kematianmu sendiri. Kau dibunuh oleh kekuatan yang kau panggil. Jin yang dulu kau mintai santet tidak memihakmu. Ia hanya menunggumu mati agar bisa mengambil jiwamu. Bu Sinta tertawa keras, suaranya serak dan menggema ke seluruh ruangan. Kalau begitu biar kau ikut mati bersamaku. Semua pintu dan jendela menutup dengan keras. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, lalu dari tangga turun Alia kecil menatap Mbah Wiryo dengan mata kosong. Tangannya membawa boneka berdarah. Kakek, jangan usir ibu. Nanti ibu marah. Mbah Wiryo menatap bocah itu dengan iba. Ia tahu roh Alia bukan roh jahat, hanya terperangkap dalam kutukan ibunya. Ia mengusap kendi di sampingnya, lalu menyiramkan air doa ke lantai. Air itu mendesis seperti membakar sesuatu yang tak kasat mata. Nak, kembalilah ke tempatmu. Kau bukan milik dunia ini lagi. Tiba-tiba angin kencang menerpa seluruh rumah. Bayangan hitam keluar dari cermin, membentuk sosok tinggi besar bertanduk. Itulah jin pesugihan yang dulu dipanggil oleh Bu Sinta. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan suara napasnya berat seperti geraman binatang. Aku datang menagih janji. Darah dan jiwa harus kubawa. Mbah Wiryo berdiri, menancapkan keris ke lantai, membaca mantra lebih cepat. Namun jin itu mengamuk, merobek langit-langit rumah, dan darah hitam mulai menetes dari dinding. Dari setiap tetes darah muncul tangan-tangan kecil yang berusaha menarik tubuh Mbah Wiryo. Kau pikir bisa menghentikanku, manusia tua? Ini rumahku sekarang. Tapi Mbah Wiryo tidak menyerah. Ia membuka kain putih di kerisnya.
Ternyata di dalamnya ada potongan kain kafan milik Bu Sinta yang ia simpan sejak dulu. Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku panggil arwah Sinta kembali ke asalnya. Suara jeritan menggema. Dinding bergetar, cermin retak. Bu Sinta muncul lagi. Kali ini wajahnya mulai membusuk, kulitnya terkelupas. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku belum puas. Aku ingin harta. Aku ingin hidupku kembali. Jin itu menoleh ke arah Bu Sinta tertawa kejam. Kau sudah kuberi semuanya, perempuan tamak. Sekarang saatnya aku mengambil bagian yang menjadi milikku. Dalam sekejap, tubuh Bu Sinta diseret ke dalam cermin. Ia berteriak sekuat tenaga. Tangannya berusaha mencakar permukaan kaca. Tapi darah hitam mengalir deras dari ujung jarinya. Tolong aku, Mbah. Tolong aku! Namun Mbah Wiryo hanya menunduk. Suaranya berat. Penyesalanmu datang terlambat, Sinta. Kau telah membunuh dengan niat. Kini rohmu menuai akibatnya. Cermin pecah berkeping-keping. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar, melingkari seluruh ruangan, hingga akhirnya membentuk wajah Bu Sinta, menangis menjerit, lalu meledak dalam cahaya merah menyala. Rumah itu berguncang keras. Pintu-pintu terbuka, atap runtuh, dan api biru menyala dari dalam tanah. Namun perlahan semuanya mulai hening. Ketika debu mereda, Mbah Wiryo terduduk lemah. Rumah besar itu kini hanya puing-puing. Di tengah reruntuhan, cermin besar telah hilang. Hanya tersisa serpihan kaca kecil yang memantulkan bayangan Mbah Wiryo sendiri. Beberapa hari kemudian, warga datang dan menemukan Mbah Wiryo duduk bersila di depan rumah yang terbakar. Ia masih hidup tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya menjawab pelan. Kutukan itu sudah berakhir. Tapi arwahnya belum tenang. Selama masih ada manusia yang tamak, Sinta akan selalu punya tempat untuk kembali. Sejak malam itu, tanah bekas rumah Bu Sinta dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membangun di atasnya. Namun tiap malam Jumat Kliwon, orang yang lewat di sana masih sering mendengar suara perempuan menangis, disusul bisikan lirih dari arah tanah kosong itu. Aku cuma ingin dicintai, bukan dilupakan. Hingga kini, rumah itu disebut orang sebagai Tanah Santet Sinta. Tempat di mana cinta berubah jadi kutukan, dan nafsu berubah jadi pintu menuju neraka. Mbah Wiryo sendiri meninggal seminggu kemudian. Ditemukan tersenyum dengan mata terbuka, dan di telapak tangannya ada sepotong serpihan cermin kecil yang berkilau samar, memantulkan bayangan wajah perempuan tersenyum di dalamnya. Aku belum benar-benar pergi.